Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf pada hewan vertebrata, yaitu ular. Nah, tugas ini itu dari mata kuliah struktur dan perkembangan hewan 2. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem saraf pada hewan vertebrata, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurmayanti dengan NIM H03215542 dari kelas Pendidikan Biologi E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Adapun topik bahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu ada 5. Yang pertama, pengertian dari sistem saraf. Kedua, taksonomi ular. Ketiga, deskripsi umum ular. Keempat, sistem saraf pada ular. Dan kelima yaitu fungsi sistem saraf pada ular. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih itu sistem saraf? Nah, sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Sistem saraf juga bekerja membantu kita mengontrol bagian tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Nah, sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik yaitu terdiri dari mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, kemudian memproses informasi tersebut serta memicu reaksi seperti membuat otot kita bergerak, merasa sakit, atau bernafas. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu taksonomi ular. Nah, adapun taksonomi ular yaitu yang pertama, Kingdom Animalia, Filum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Squamata, famili Ellipidae, genus Naja, dan spesies Najaceae. Nah, pembahasan berikutnya itu deskripsi umum ular. Nah, ular adalah reptil yang tak berkaki dan bertubuh panjang. Ular memiliki sisik seperti kadal dan sama-sama digolongkan ke dalam reptil bersisik atau Ordo Squamata. Nah, ular bertubuh gilik atau kecil dan bulat memanjang. Hampir tidak ada batas antara kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggul sampai ekor. Matanya bulat dan relatif besar. Pelupuk matanya tidak berkedip. Ia memiliki lubang telinga tetapi tanpa daun telinga. Hewan ini tidak memiliki kaki. Seluruh tubuhnya dibungkus oleh kulit halus, elastis, dan bersisik mengkilap. Di habitat aslinya, ular dapat hidup di tanah, pohon, liang dalam tanah, sampai perairan air tawar maupun air laut. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu sistem saraf pada ular. Nah, sistem saraf pada ular ini terdiri atas 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu sistem saraf pusat dan apa sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri atas 2 lagi, yaitu otak dan sumsum belakang. Nah, otak ini terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama otak besar atau disebut dengan cerebrum, kemudian otak tengah yang disebut dengan mesencephalon, kemudian otak kecil yang disebut dengan cerebellum, kemudian keempat yaitu jembatan Farol atau pons Farol, kemudian yang kelima itu sumsum sambung atau medulla oblongata.
Nah, reptil memiliki lobus olfaktorius yang panjang sehingga reptil memiliki penciuman yang tajam dan lobus opticulus yang berada di tengah yang menyebabkan lobus opticulus terdesak oleh otak besar sehingga reptil kurang baik dalam penglihatan. Kemudian yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang yaitu pada menampam melintang sumsum tulang belakang pada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas yang disebut tanduk atau dorsal dan sayap bawah yang disebut dengan tanduk ventral. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi juga ini terdiri atas dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar ini disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak dan saraf sumsum tulang belakang. Saraf otak ada 12 pasang yang terdiri atas 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motor, dan 4 pasang saraf gabungan sensori dan motorik. Kemudian sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun sumsum tulang belakang. Terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir atau pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi sistem saraf ular. Sistem saraf merupakan salah satu sistem yang berfungsi untuk memantau dan merespon perubahan yang terjadi di dalam dan di luar tubuh atau lingkungan. Sistem saraf terbagi atas dua, yaitu sistem saraf pusat atau SP dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat terdiri atas dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas dua juga, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf otonom. Fungsi sistem saraf juga itu mengatur dan mengendalikan kerja alat tubuh, mendeteksi perubahan pada lingkungan, dan mengendalikan rangsangan dari lingkungan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.